juga kasih Yesus bagi kita semua. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang. Shalom adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Bertemu lagi nih di ibadah sekolah Minggu GKNS. Yeay, pasti semuanya adik-adik bersuka-cita ya. Nah hari ini sebelum kita memuji Tuhan, Kak Koni mau ajak adik-adik semua bangkit berdiri. Nah setelah bangkit berdiri kita nyatakan yel-yel sekolah Minggu sama-sama ya adik-adik. Yuk kalau Kak Koni bilang Laskar Kristus, adik-adik semua bilang semangat, semangat luar biasa. Yuk ikutin Kak Koni, Laskar Kristus, semangat, semangat luar biasa. Yeay, puji Tuhan ya adik-adik. Yuk sebelum kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita sama-sama lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini kami berkumpul bersama di ibadah live streaming YouTube. Bersyukur Tuhan meskipun kami ibadah dari rumah, tapi kami masih bisa memuji, menyembah Engkau, bersuka cita bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Biarlah dari pujian penyembahan kami hari ini bisa menyenangkan dan menyukakan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau pimpin ibadah kami Tuhan dari awal ini hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, semua adik-adik yang percaya mengatakan amin. Selamat memuji Tuhan adik-adik. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu.
Terima kasih sudah menonton ya teman-teman. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk
Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama Cici di sini ya. Hari ini Cici mau bawain firman. Tapi sebelum firman, tema minggu ini tentang pesan Yesus. Nah, tapi sebelum dengerin firman, kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan selama kami tidur semalam Bapa. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan setiap firman-Mu Bapa. Biar Engkau Tuhan menyertai kami Tuhan, tutup bungkus kami Tuhan, pakai telinga kami Tuhan, pakai pikiran kami Tuhan, membuat kami Tuhan boleh menangkap setiap isi firman-Mu Bapa. Nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Oke, adik-adik, udah Cici kasih tahu ya, tadi tema minggu ini Cici akan bercerita tentang pesan Yesus. Nah, apa sih pesan Yesus? Kita simak ya. Ayatnya ada di Matius 28 ayat 19 dan 20 dan Markus 16 ayat 15 dan 18. Nah, ayat yang pertama ya. Cici mau bacain ya di Matius 28 ayat 19 20. Bunyinya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, di ayat ini jelas banget ya pesan Yesus yang pertama. Nah, lantas kita harus selalu menjadi murid yang bagus, yang baik. Nah, yang pertama adalah agar semua orang di dunia ini menjadi muridnya dan dibaptis. Masih ingat cerita tentang Yohanes Pembaptis? Nah, siapa yang dibaptis sama Yohanes? Anak masih tahu? Iya betul, Tuhan Yesus ya. Harusnya Tuhan Yesus yang baptis ya, Yohanes ya. Tapi yang dibaptis malah Tuhan Yesus ya, yang dibaptis sama Yohanes. Nah, ini kita jadi murid-murid Yesus, bukan harus kita menjadi pendeta aja, harus membaptis orang, bukan seperti itu. Kalau kita mau jadi murid Yesus, apa sih yang harus dilakukan sama murid-murid Yesus? Nah, kita harus melakukan sikap-sikap dan perbuatan yang mencerminkan anak-anak Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus. Misalnya berbuat baik, sayang sama teman, sama orang tua, sama adik kakak, terus gak boleh bohong. Pokoknya setiap ajaran yang diajarkan sama Tuhan Yesus, kamu harus lakukan yang baik-baik. Pokoknya gak boleh sampai Tuhan Yesusnya kecewa. Nah, lanjut ya. Ngerti ya? Lanjut. Nah, pesan Yesus yang kedua adalah pengajarannya harus diberikan kepada semua bangsa. Nah, gimana sih caranya mengajarkan Injil ke semua bangsa? Nah, adik-adik, walaupun adik-adik masih kecil, adik-adik bisa loh menyebarkan Injil ke semua orang, atau ke teman kita, atau ke teman sekolah kita, atau tetangga kita, teman bermain kita yang berbeda agama, atau yang belum punya Tuhan. Nah, adik-adik boleh cerita, apa sih kebaikan Yesus dalam hidup adik-adik? Apa sih yang harus dilakukan sebagai murid Yesus? Nah, adik-adik boleh cerita, mulai dari peristiwa Adam dan Hawa, gimana Tuhan Yesus membuat mujizat-mujizat, ya, dalam cerita-cerita adik-adik pasti hafal ya. Nah, itu pokoknya adik-adik, walaupun adik-adik masih kecil, tapi nggak boleh khawatir. Tuhan menciptakan adik-adik, pasti mampukan adik-adik untuk menyebarkan dan mengabarkan Injil buat teman-teman adik-adik ya. Lalu yang ketiga, ayatnya ada yang di Matius 28 ayat 20 ya. Nah, yang ketiga adalah Yesus akan menyertai kita sampai akhir zaman. Nah, Tuhan Yesus akan melindungi adik-adik, keluarga adik-adik semuanya ya. Jadi nggak boleh takut, nggak boleh khawatir. Di saat adik-adik merasa takut, merasa sendirian,
merasa nggak punya teman atau nggak, aku kecewa nih, aku sebel nih sama si itu. Nah, nggak boleh ya, adik-adik punya Tuhan. Adik-adik boleh cerita sama Tuhan, boleh curhat sama Tuhan. Gimana adik-adik harus bersikap, adik-adik harus melakukan apa ketika adik-adik kecewa, adik-adik sedih. Nah, ceritain sama Tuhan. Nah, Tuhan pasti dengerin ya, pasti dengarkan cerita adik-adik, keluh kesah adik-adik, Tuhan pasti dengarkan. Jadi Tuhan akan menyertai adik-adik dimanapun adik-adik berada, menjauhkan adik-adik dari penyakit. Apalagi sekarang ya, lagi virusnya lagi ini ya, lagi meningkat lagi ya. Jadi adik-adik kita belum bisa kebaktian di sekolah minggu sesuai rencana. Tapi nggak apa-apa ya, adik-adik harus tetap semangat di rumah ya. Pasti Tuhan akan lakukan ini saat-saat ini biar kita bisa berkumpul lagi ya. Jadi jangan khawatir, Tuhan akan menyertai adik-adik dimanapun adik-adik berada, apapun adik-adik lakukan. Tetap semangat dan tetap berpegang sama Tuhan. Lanjut ya, 4 ya. Tuhan juga kasih tahu kita harus selalu percaya. Ayatnya ada di Markus 16 ayat 16 ya, gampang ya, Markus 16 ayat 16. Nah, kita cici bacain ya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, perintah yang keempat, pesan yang keempat adalah siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi yang tidak percaya akan dihukum. Nah, adik-adik, siapa yang masih nggak percaya sama Tuhan Yesus? Nggak ada ya, Cici yakin semua adik-adik pasti semuanya percaya akan keberadaan Tuhan Yesus. Kita sebagai anak-anaknya harus selalu bersandar sama Tuhan, harus percaya sama Tuhan. Tuhan pasti lindungin ya. Dan siapa yang nggak percaya akan dihukum. Nah, dihukumnya seperti apa ya? Misalnya nih ya, hal yang sepele aja nih ya, hal yang simpel. Nah, misalnya adik-adik pas mau ulangan, satu anak udah belajar, satu anak nggak mau belajar. Nah, satu anak ini selain belajar ya, si A nih ya mau belajar, terus berdoa sama Tuhan minta penyertaan Tuhan. Nah, yang satu lagi, yang si B udah nggak belajar, terus nggak percaya sama Tuhan. Nah, misalnya gitu ya. Terus ketika ulangan, yang si A bisa ngerjain soalnya dengan baik, yang si B udah nggak percaya sama Tuhan Yesus. Apa sih Tuhan Yesus? Saya mau udah nggak bisa ulangan ini, aku udah nggak bisa. Terus aku juga malas belajar. Gimana mau bagus ya hasilnya? Gimana mau berhasil? Nah, karena anak itu nggak percaya. Akhirnya yang dapat nilai ulangan yang bagus yang mana? Yang A ya, karena dia percaya. Terus dia melakukan perintahnya, belajar dan berdoa. Nah, jadi adik-adik harus percaya dan berdoa dan melakukan setiap perintah Tuhan. Maka hasilnya akan berhasil, akan baik. Berbeda sama yang tidak percaya sama Tuhan Yesus dan tidak melakukan perintah Tuhan Yesus. Dia akan mendapatkan hasilnya jelek, nggak akan dapat ulangan hasilnya yang bagus ya. Jadi selalu percaya dan mengandalkan Tuhan Yesus dan melakukan setiap perintahnya. Oke. Dan yang terakhir ya, mujizat akan menyertai setiap orang yang percaya. Nah, apa sih mujizat-mujizat Tuhan? Banyak ya, mujizat-mujizat ketika kita bersandar sama Tuhan, ketika kita berserah sama Tuhan. Adik-adik akan mendapatkan mujizat ya. Misalnya nggak punya baju misalnya, aduh kok aku mau sekolah tapi baju aku udah kekecilan, terus papi mami belum punya uang buat beli baju. Nah, nggak apa-apa, jangan takut, jangan khawatir. Itu contoh sepele ya, contoh simpel ya. Nah, adik-adik boleh berdoa sama Tuhan. Tuhan, datangkan rezeki, datangkan berkat buat
pasti Tuhan punya cara buat menolong adik-adik. Entah ada keluarga adik-adik yang nolong, kasih uang buat beli adik-adik seragam, bisa. Dan juga adik-adik dapat bantuan dari pemerintah sehingga adik-adik bisa dapat seragam, bisa. Contohnya macam-macam. Tuhan pasti menolong adik-adik lewat berbagai cara dan lewat siapapun yang adik-adik mungkin tidak kenal atau adik-adik kenal. Jadi selalu percaya, selalu mengandalkan Tuhan. Jadi pesannya buat cerita minggu ini, adik-adik harus selalu percaya dan selalu menjabarkan kebaikan Injil sama teman-teman adik-adik sekitar, ya. Jangan khawatir, adik-adik walaupun adik-adik masih kecil, mungkin banyak orang menganggap kamu mah kecil, apa sih kamu ngomong apa? Nggak boleh takut, ya, nggak boleh khawatir. Tuhan pakai adik-adik lewat rencananya Tuhan. Tuhan pasti punya rencana adik-adik buat kehidupan adik-adik. Jadi selalu percaya, selalu berbuat baik dan selalu mengandalkan Tuhan. Tuhan akan kasih mujizat-mujizat sama adik-adik dan kasih sesuatu yang luar biasa dalam hidup adik-adik. Jadi dari hidup adik-adik yang baik, yang selalu mengandalkan Tuhan, orang lain bisa melihat adik-adik yang tidak percaya sama Tuhan, sama Tuhan Yesus bisa percaya lewat kehidupan adik-adik. Jadi adik-adik harus selalu bersyukur dimanapun adik-adik berada, selalu percaya akan lindungan Tuhan, ya. Oke, Cici nggak akan panjangin, cukup situ. Nah, ayat hafalannya, adik-adik ada di Matius 28 ayat 19. Cici bacain ya. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, itu ayat hafalannya. Nah, diulangi lagi ya, di Matius 28 ayat 19. Adik-adik boleh hafalkan. Langsung sudah hafal di video, kirim ke WA Sally ya. Jangan lupa. Oke, kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan buat setiap pesan-Mu Tuhan atas hari ini Tuhan. Kami boleh belajar Tuhan bagaimana menjadi murid-murid-Mu Tuhan. Bagaimana caranya kami Tuhan boleh mengandalkan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau jadi murid-murid-Mu Tuhan yang selalu taat sama perintah-Mu Tuhan, menjadi murid-murid-Mu Tuhan yang menyebarkan kebaikan Tuhan buat teman-teman sekeliling kami Bapa. Tuhan, pakai kami Tuhan, walaupun kami kecil Tuhan, kami mungkin tidak dianggap orang Tuhan, tapi Kau punya rencana yang luar biasa Tuhan atas hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau sertai sepanjang hari ini dan sepanjang kehidupan kami Bapa. Dalam Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi ya minggu depan. Bye-bye. Pagi Ci, nama saya Sally akan menghafalkan Lukas 6 ayat 35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Terima kasih Ci. Lukas 4 ayat 43. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku
Selamat pagi, Ci. Nama saya Roland. Saya akan membacakan ayat hafalan Lukas 4 ayat 4 sampai 35. Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka berpuasa. Terima kasih, Ci. Shalom guru-guru sekolah minggu dan teman-teman. Saya Sima Jefferson. Untuk kali ini saya akan membacakan ayat hafalan yang terambil dari Lukas 4 ayat 43. Lukas 4 ayat 43. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota besar aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab itulah aku diutus. Lukas 4 ayat 43. Sekian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam semuanya. Diana mengucapkan ayat hafalan yang terambil dari Lukas pasal 4 ayat 43. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Lukas pasal 4 ayat 43. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hai semuanya, Cima membacakan ayat Alkitab Lukas 4 ayat 43. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Terima kasih, Tuhan berkati. Laskar Kristus, semangat! Tetap setia berdoa ya anak-anak. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.